Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri duwadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar dulu-dulu semuanya? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada dan ada dalam lindungan serta maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel saya, Jinawi Gunung Karang. Di video yang kedua ini saya akan mengijazahkan dan menjelaskan tahap kedua ketika kita ingin memperdalam atau mempelajari ilmu kebatinan. Setelah tahap pertama kita selesaikan, kita harus istiqomah, terus menjalani, terus kita amalkan. Jadi jangan nafsu untuk melanjutkan ke tahap yang kedua. Harus istiqomah. Nah, jika saya jadi pembimbingnya, maka akan saya cek dulu. Saya akan lihat dulu siap atau belum siap melangkah ke tahap yang kedua. Karena sangat berisiko menurut saya jika belum siap tapi melangkah ke tahap yang kedua. Di tahap yang kedua ini ada beberapa lakon yang harus dijalani. Pertama, tugas atau lakon yang akan saya berikan yaitu puasa syahadat. Puasa syahadat selama 3 hari berturut-turut. Boleh hari Senin, Selasa, Rabu, boleh Kamis, Jumat, Sabtu, sebisa kita lah. Yang penting 3 hari berturut-turut. Niat puasanya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somal godin syahadati sunnah lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati, saya berniat puasa sunnah syahadat, sunnah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Tidak ada larangan dalam sahur ataupun buka puasa, bebas. Boleh makan apa saja silahkan. Boleh minum sesuka hatinya, boleh makan sesuka hatinya. Nah, selama puasa, wajib dan sunnah dijalankan. Artinya, sholat wajib, qobliyah ba'diyah, sholat malam, dan zikir dijalankan semaksimal mungkin, semampu kita aja, sekuat kita. Puasa ini bertujuan penyerahan diri kepada Allah Sang Pencipta. Kenapa harus puasa? Pertanyaannya, kenapa harus puasa? Karena di dalam diri manusia ada sifat atau makhluk Allah yang sangat kuat. Siapa dia? Yaitu nafsu. Allah pernah merendam nafsu. Allah pernah membakar nafsu. Nafsu tetap kuat. Allah pernah menenggelamkan nafsu. Nafsu juga tetap kuat. Ternyata nafsu kalah ketika Allah kurung, Allah belenggu. Artinya berarti puasa itu bertujuan untuk membelenggu, menahan diri, mengurung. Nah, maka dari itu
Nafsu hanya bisa dikalahkan dengan puasa. Jadi kita menjaga hawa nafsu kita kurung. Dan ada pandangan lain juga tentang puasa sebagai pembersih badan dari hal-hal yang haram dalam tubuh dan batin kita. Nah, ini penting karena harus kita netralkan dulu. Sebelum kita masuk ke tahap-tahap selanjutnya, kita harus mengosongkan batin kita dulu. Kita bersihkan, kita netralkan. Seumpama kain kotor, kita cuci dulu, kita rendam dulu, kita kasih pemutih. Walaupun tidak putih 100%, setidaknya ketika kita tulis, kita bisa membacanya. Nah, itu tujuannya. Sehingga gampang untuk ilmu masuk ke dalam tubuh kita. Gampang kita serap. Gampang kita kuasai. Gampang kita pahami. Dan gampang pula Allah meridhoi. Nah, ini salah satu keuntungan atau poin ketika kita berpuasa. Itulah manfaat puasa dalam belajar ilmu kebatinan. Jika puasa syahadat sudah selesai, jadi ceritanya yang 3 hari sudah selesai, dilanjut puasa tobat 3 hari berturut-turut. Sama seperti awal. Boleh Senin, Selasa, Rabu, atau Senin, Rabu, Kamis, boleh. Yang penting menurut saya jangan melewati 1 minggu itu. Jadi misalkan jangan Senin, Kamis, sama Senin. Nah, jadi berturut-turut dalam artian seperti puasa Daud, selang-seling. Boleh, insya Allah boleh. Niatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somal godin taubatan sunnah lillahi ta'ala. Yakinkan dalam hati, saya niat berpuasa, puasa taubat karena Allah Ta'ala. Nah, setelah beres puasa, ya, puasanya sama seperti yang sebelumnya. Kita wajib sunnahnya dijalani, sholat malam, zikir, dan lain sebagainya. Kita istiqomahkan, kita maksimalkan ibadah kita yang mungkin belum pernah kita lakukan. Kita lakukan untuk ibadah ini. Misalkan belum pernah berzikir ribuan, kita usahakan ribuan. Belum pernah sholat malam, kita usahakan sholat malam. Insya Allah sedikit demi sedikit kita akan mulai terbuka dengan hal-hal yang kita tuju, insya Allah. Nah, puasa terakhir yang saya tugaskan yaitu puasa di hari lahir. Nah, di hari lahir. Tapi jika kita lahir di hari Jumat, itu harus 2 hari. Boleh Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Karena kalau cuma hari Jumat itu tidak diperbolehkan. Untuk puasa hari lahir ini sedikit berbeda karena akan ditambahkan zikir setelah sholat fardu yang dibacanya Bismillahirrahmanirrahim 111 kali setiap sholat fardu. Dan kalau bisa jangan putus wudu. Artinya seharian itu kita usahakan berwudu, ketika batal kita berwudu. Nah, tanpa terkecuali ada hal-hal tertentu yang ya ada alasan tertentu lah, mungkin bisa ditoleransi itu.
Setelah semua puasa selesai, lakon terakhir di tahap kedua yaitu memohon ampun kepada kedua orang tua jika masih ada. Cucilah kedua kaki ibu, minumlah airnya, minum air cucian kaki ibu, basuh ke muka, dan menangislah. Menangislah di hadapan ibu seperti kita kecil dulu. Buang rasa malu, rasa canggung, dan mintalah semuanya. Ikhlaskan semuanya. Ini sebagai contoh ketika dulu saya meminta maaf, memohon kepada ibu dan bapak saya. Ibu, aku minta maaf atas semua kesalahan dan kehilafanku. Mungkin sering aku berkata dan bernada tinggi ketika berbicara denganmu, Bu. Sering aku melalaikan perintahmu, bahkan marah kepadamu. Maka dari itu, aku memohon ampun dan taubat darimu, Ibu. Dan aku meminta kepadamu, tolong ikhlaskan, ridhokan air susu yang ada dalam diriku. Tolong ridhokan darah yang kau tumpahkan, keringat yang kau cucurkan ketika melahirkanku. Tolong ikhlaskanlah. Lelahmu, Ibu. Tolong ikhlaskan semuanya. Walaupun aku tidak akan pernah bisa membayar semuanya. Bapak, tolong ikhlaskan dan ridhokan semuanya yang ada dalam diriku. Rezeki yang kau cari menjadi tulang dan dagingku. Lelah dan letih mencari rezeki kini telah menjelma menjadi diriku. Jadi aku memohon kepadamu, ikhlaskan dan ridhokan. Itu mungkin kata-kata saya dulu ketika memohon ampun kepada kedua orang tua saya. Alhamdulillah beliau masih ada sampai sekarang, alhamdulillah masih diberi umur panjang. Lanjut. Jika orang tua kita sudah tidak ada, kita cukup ziarah kubur dan berdoa. Kita meminta ampunan untuk mereka, untuk kedua orang tua kita. Insya Allah itu pun cukup. Nah, jika semua lakon sudah dijalani sesuai aturan, sesuai tahapan, maka bisa dilanjut ke tahap yang ketiga. Jadi tahap kedua sudah selesai, cukup sekian. Jadi tahap kedua sudah selesai. Tahap pertama, sekarang tahap kedua, tinggal kita lanjut ke tahap yang ketiga. Tahap yang lebih berat dan lebih sulit.
Cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kita lanjut nanti ke tahap yang ketiga di video selanjutnya. Semoga kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang kurang bisa dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dulu. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Usikum binafsi bittaqullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.